Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama Ananda Lisa Ilmayang dengan NIM 2314010325. Baik, di sini Ananda akan mencoba untuk menjelaskan terkait Quran Surah Al-Imran ayat 84 sampai 87. Di mana sebab turunnya Quran Surah Al-Imran ayat 84 sampai 87 ini berkaitan dengan dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan sekelompok kaum Yahudi dan Nasrani ataupun ahlul kitab yang mengklaim sebagai pengikut Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa. Namun mereka menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW dan menolak ajaran Islam. Mereka menuduh bahwa agama mereka lebih dahulu dan lebih benar, serta menyebut Nabi Ibrahim bukan seorang muslim. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai penegasan bahwa agama para nabi adalah satu, yaitu Islam. Dan siapa yang menolak Islam setelah datang kebenaran, maka mereka termasuk orang-orang yang tersesat dan akan menerima azab yang pedih. Nah, itulah sebab-sebab turunnya ayat Quran Surah Al-Imran ini dari ayat 84 sampai 87. Nah, baik, kita akan menerjemahkan satu persatu ayat Quran Surah Al-Imran dari 84 sampai 87 ini, yang mana katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kepadanya lah kami berserah diri. Kemudian di ayat 85 diterjemahkan, barang siapa mencari agama Islam maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Di ayat 86, bagaimana mungkin Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman serta bersaksi bahwa Rasul Muhammad itu benar dan bukti telah datang kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Di ayat 87, mereka itu balasannya adalah bahwa laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia tertimpa atas mereka. Baik, kita akan menjelaskan makna dari terjemahan tadi di ayat 84. Ini menunjukkan kesatuan ajaran para nabi, yaitu tauhid, di mana tauhid ini ialah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri kepadanya. Umat Islam diminta beriman kepada seluruh nabi dan kitab-kitab sebelumnya tanpa membeda-bedakan. Nah, hal ini sebagai koreksi terhadap sikap ahlul kitab yang hanya mengimani sebagian dan menolak sebagian lainnya. Nah, di ayat 85 ini menjelaskan Islam adalah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW. Menolak Islam berarti menolak kebenaran terakhir yang dibawa oleh Rasulullah. Maka tidak ada keselamatan di akhirat bagi orang yang menolaknya setelah mengetahui kebenaran. Di ayat 86 menjelaskan bahwa orang yang sudah mengetahui dan mengakui kebenaran Islam namun kemudian murtad ataupun keluar dari Islam, nah sangat sulit mendapatkan hidayah ataupun petunjuk karena mereka telah menolak kebenaran setelah mengetahuinya, maka mereka akan digolongkan sebagai orang yang zalim. Nah, di ayat 87 ataupun ayat yang terakhir, nah di sini Allah menyatakan bahwa orang-orang seperti itu akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti apa? Yaitu orang yang menolak kebenaran setelah mengetahui. Kemudian orang-orang yang mendapatkan petunjuk namun mereka menolak kebenaran. Nah, dan seluruh manusia ini menunjukkan beratnya hukum bagi mereka yang murtad setelah melihat bukti-bukti kebenaran agama. Mungkin cukup sekian dapat Ananda sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.